Salam Kopastus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kopastus. Jumpa lagi bersama DJ Pansos. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Berkembang wacana petisi untuk penolakan IKN. Ada 44 tokoh, diantaranya ada dari mantan Ketua KPK Pak Bushro Mukaddas, kemudian salah satunya adalah guru dosen UIN. Kita lihat apa yang beliau sampaikan. Kita simak videonya. Bahwa proyek IKN itu akan dijalankan, dan proyek IKN itu bisa jalan kalau sudah ada undang-undangnya, sudah diterima, disepakati oleh DPR ya, yang kemudian menghasilkan undang-undang IKN itu. Jadi kita memang harus menunggu, tidak bisa dari pernyataan-pernyataan saja dari siapapun gitu bahwa akan dibangun kota ya, karena selama belum ada fasilitasnya kita belum bisa kita melakukan langkah apapun ya. Nah, dengan telah ditetapkannya undang-undang IKN itu, maka kemudian baru kita melangkah. Dan bahkan kan tim ini yang tim petisi ini juga akan sebetulnya akan mengadakan judicial review ke MK, tapi masih tertunda karena menunggu nomor dari undang-undang IKN itu kan belum ada dari undang-undangnya, itu belum terbit ya, bahwa dalam 2022 ini, dan saya kira sampai akhir masa jabatan Presiden Jokowi, saya kira mungkin tidak visible ya, tidak cukup kelayakannya untuk membangun ibu kota. Kita sebetulnya tidak menentang adanya gagasan membangun ibu kota. Itu bukan gagasan yang baru. Sudah sejak zaman Bung Karno, malah Palangkaraya mau jadi ibu kota kan. Zaman Pak Harto juga ada, zaman Pak SBY juga ada, cuma belum dilaksanakan. Nah, sekarang mau dilaksanakan oleh Presiden Jokowi ya kan, dalam waktu sisa masa pemerintahannya 2 tahun ini. Yang menjadi keprihatinan kita adalah masalah kelayakannya dari sudut keuangan ya. APBN kita tahu lah, APBN 2022 ini itu defisitnya itu sekitar 280 atau 800-an triliun ya, dari 2.700 sekian 2.700 triliun. Jadi defisit. Nah, defisit itu dari mana ditutupi? Sebagian besar adalah saya kira dari hutang, nambah hutang. Padahal hutang kita sampai 2021 kemarin itu sudah sampai 6.713 triliun. Nah, kalau membangun ini ibu kota ini dari mana dananya? Itu kan masih simpang siur juga di antara menteri keuangan, menteri ekonomi, koordinator ekonomi, dan juga pejabat yang lain. Itu dari mana? Pertamanya kan Ibu Sri Mulyani bilang dari dana PEN, tapi kemudian oleh DPR bilang tidak bisa dana PEN dipakai untuk pembangunan ibu kota. Terus oleh karena itu kata Menteri Keuangan, Menko Ekonomi itu akan digali dari sumber-sumber yang lain, itu kan. Nah, ini yang membuat kita prihatin, sementara pada saat yang lain sebetulnya kita masih memerlukan dana yang besar untuk mitigasi korban COVID-19. Nah, itu sementara pernyataan dari salah satu pemrakarsa petisi tersebut. Kita juga lihat ada data-data survei pendapat tentang pemindahan IKN ini. Kita lihat juga surveinya. Itu tadi hasil survei dari 2 survei, rata-rata sebagian besar antara
menolak atau menunda IKN ini. Kita juga akan dengar juga pendapat atau tanggapan dari pihak KSP ya. Kita simak videonya. Ya, tentu saja hak masyarakat untuk berbeda pendapat sudah, dan ada mekanismenya untuk itu. Tapi saya menghargai orang seperti Prof. Azumardi Azra ini. Tadi juga beliau mengakui bahwa tidak menentang ide pemindahan ibu kota negara. Saya kira ini prinsip. Ya, ada kita bisa ketemu di situ. Kita bisa ketemu pada ide tidak menentang. Artinya beliau setuju pada ide besar pemindahan ibu kota negara ini. Yang dipersoalkan adalah ini adalah waktu yang tepat atau tidak. Lalu pertanyaan tentang anggaran dan sebagainya. Nah, kalau saya begini, kita selalu harus juga melihat bahwa ini adalah sebuah problem besar, sehingga kita bisa melihat urgensinya. Bagaimanapun juga ketimpangan Jawa dan luar Jawa itu sudah terlalu lama berlangsung. Jadi kalau sama seperti kita bilang, oh nanti aja kita bangun MRT. Nggak pernah terjadi selama puluhan tahun. Sampai kemudian itu dimulai, dan itu juga proyek yang multi-year, sampai sekarang kita sudah merasakan hasilnya, lalu sampai sekarang masih akan terus dibangun. Jadi kalau kita melihat dalam perspektif jangka panjang, sebetulnya pertanyaan-pertanyaan itu bisa dijawab. Begitu juga tentang anggaran, sudah disampaikan bahwa kita memiliki dalam memang kita masih akan menunggu seperti dikatakan oleh Menteri Keuangan peraturan presiden terkait pendanaan. Tetapi itu akan kita finalkan, dan kita tahu juga seandainya itu nanti difinalkan, seandainya pun kita lihat bahwa dalam penggunaan PEN, dan kemungkinan tidak akan penggunaan PEN. Dalam PEN pun juga dikatakan bahwa ada ada bagian dari pemulihan ekonomi yang untuk infrastruktur. Jadi ada banyak cara, dan kami percaya bahwa Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani dan timnya itu sedang bekerja saat ini, dan kalau kita bekerja jangka panjang secara bertahap, tentu hal-hal ini bisa kita lakukan setahap demi setahap. Artinya meskipun kita menghadapi berbagai hal pada saat ini yang tidak kalah urgennya, tapi prinsipnya adalah hal-hal jangka pendek dan jangka panjang harus kita lakukan bersamaan. Dan itulah pentingnya melakukan pengelolaan dan perencanaan yang benar. Sehingga dengan memulai dari sekarang, maka kita tidak akan lagi menunda-nunda terlalu lama, sehingga yang bisa dikatakan bahwa kita memang butuh dan tidak menentang IKN ini bisa kita dijembatani dan bisa kita wujudkan. Kira-kira seperti itu. Itu tanggapan dari staf dari KSP. Kita juga akan mendengar dari tanggapan dari pihak media, dalam hal ini adalah pihak Tempo ya. Kita simak videonya. Kan bilang soal anggarannya ada, tapi kan kita bisa lihat di TV, di Kompas, di mana-mana Sri Mulyani mengatakan anggaran akan diambil dari PEN, lalu dikritik habis oleh anggota DPR dari partai non pemerintah. Lalu kemudian tidak berapa lama kemudian Menteri Menko Perekonomian, Ketua Umum partainya Bung Misbakun, tidak benar itu uangnya dari PEN, lalu dikoreksi lagi gitu. Jadi bagaimana kita bisa meyakini sampai detik ini paling tidak bahwa secure anggarannya. Lalu kalau pertanyaannya, terus ngapain kita pindah? Kalau saya mungkin agak lebih dalam dari Bang Faisal. Kalau buat saya IKN itu dari sisi gagasan maupun dari sisi implementasi semuanya batal secara prinsip gitu. Karena nggak ada yang bisa kita pertahankan. Misal, oh kita pindah ke sana karena khawatir Jakarta banjir dan sebagainya. Oh kalau begitu nanti kita pindah, yang pindah adalah pemerintah, aparatur sipil negara, yang lain silakan banjir. Kan nggak bisa logika itu dipakai gitu loh. Lalu apalagi, tadi pertanyaan Rosi, kira-kira kita optimis nggak Agustus 2024? Ya tergantung. Kalau mau sekedar upacara bendera aja, kalau mau sekedar punya istana aja, yang kecil-kecilan dulu mungkin bisa. Tapi apa esensi dari sebuah ibu kota negara? Pemerintahan pindah ke sana. Berikutnya, ada lagi bilang, akan ada pemerataan. Karena dengan sini sangat Jawa sentris, sangat Jakarta sentris, kita pindahin ke sana. Ingat, yang kita pindahin itu apa? Yang kita pindahin adalah bangunan-bangunan pemerintahan yang multiplier efek ekonominya sangat kecil. Kalau saya bikin pabrik tahu di IKN, barangkali di sana nanti akan ada supplier kedelai dan sebagainya, sehingga organisasi bisnis itu bergerak. Itu tadi tanggapan dari CEO Tempo ya mengenai tentang ekstensi pemindahan IKN. Kita juga lihat apa tanggapan dari analis atau dari luar negeri.
terutama dari Australia ini ya. Kita simak videonya. Semuanya dibangun dalam satu landmass saja. Kalau pikir misalnya di Korea Selatan, Malaysia dengan Putrajaya dan sebagainya, jadi itu jauh lebih mahal, investasinya lebih tinggi lagi. Kalau ini tidak direncanakan dengan baik, ini juga bisa membuang jutaan miliaran dolar mungkin, dan ada risiko korupsi dan sebagainya. Jadi banyak sekali problem yang saya kira akan muncul sambil kota baru dibangun di Kalimantan. Itu Sobat Kompas tuh, masih ada juga wacana untuk penolakan pemindahan IKN yang bermula dari petisi ini, yang infonya sudah ditandatangani oleh belasan ribu, puluhan ribu ya. Kita ulas. Apabila memang pemerintah sudah memberikan atau mengetok palu undang-undang tentang pemindahan IKN ini, namun tetap ada wacana tentang kritik dan penolakan tentang pemindahan IKN ini. Bermula dari tadi petisi. Kenapa ditanya kenapa baru sekarang petisi? Dari Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah juga menyampaikan bahwa petisi ini muncul dikarenakan setelah undang-undang, karena baru setelah undang-undang muncul baru akan dikritik, demikian. Kemudian dari pihak Tempo juga memberikan alasan-alasan yang memang realistis ya. Seandainya memang benar pindah, terus ibu kota pindah, yang ditakutkan adalah banjir salah satunya. Terus kalau memang benar pindah aparat-aparatnya, kemudian adanya ketakutan tentang banjir, terus masyarakat Jakarta apakah dibiarkan juga akan mengalami kebanjiran? Itu sih yang memang lebih masuk akal ya. Berarti kan membiarkan, seandainya memang pindah terus dibiarin aja banjir, terserah. Itu. Yang kedua tentang pemekaran, itu sebaiknya bukan tentang ibu kotanya yang dipindah, tapi sektor-sektor industri. Misal tadi disampaikan pabrik tahu atau pabrik-pabrik apapun itu, ban pabrik yang lain dipindahkan ke sana mungkin lebih cepat untuk pemerataan pembangunan. Nah, dari dosen luar negeri juga menyampaikan terlalu cepat dan sangat potensial untuk korupsi di situ. Itu yang kita kompilasi. Nah, menurut saya juga memang apa yang menjadi keputusan undang-undang dalam hal ini pemerintah untuk IKN ini ya sudah menjadi ketetapan. Cuma memang terlalu dini kalau memang dilaksanakan di 2022 ini, terlalu cepat mengambil. Apakah ini hanya merupakan sekedar ambisi, terus ingin menancapkan atau menorehkan tanda tangan di sana, atau hanya merupakan proyek dari beberapa pemegang proyek yang di sana? Kita belum tahu juga. Cuma yang paling rasional menurut saya tadi yang disampaikan oleh CEO Tempo tadi, bahwa ketakutan atau alasan-alasan fobia tentang banjir, macet dan sebagainya itu sebenarnya sangat bisa diatasi. Kalau memang alasannya hanya banjir, itu berarti akan membiarkan nanti seandainya IKN pindah, masyarakat juga terkena banjir. Tapi kalau memang pemerintah memikirkan ke depannya untuk menanggulangi banjir, ya kenapa harus pindah? Itu kalau memang pindah ibu kota karena masalah banjir, sekalian aja semua masyarakat di Jakarta atau di Jawa pindah ke Kalimantan mungkin ya, yang ekstrimnya seperti itu. Apa yang dimaksud oleh CEO Tempo tadi. Kalau memang dikhawatirkan Jakarta kebanjiran, kenapa nggak sekalian aja semua masyarakat di Jakarta pindah ke sana? Itu ya menurut saya itu menurut pendapat saya. Gimana Sobat Kompas tuh?
pendapatnya. Kita tunggu komennya. Silakan tulis komen di bawah, tanggapannya kita akan balas. Terima kasih sudah pantengin video kita. Jangan lupa pantengin video-video kita yang lain yang ada di playlist. Sampai jumpa, jaga kesehatan, salam Kopassus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kopassus.